jangka waktu perlindungan merek terdaftar itu kan 10 tahun. Betul. Nah, jika melebihi itu dan merek tidak digunakan lagi, bisa nggak ya orang lain menggunakan merek yang sama dan mendaftarkannya? Rangemart. Bisa ya, jadi perlindungan merek itu 10 tahun ya. Jadi selama 10 tahun itu si pemilik merek itu diberikan waktu ya untuk memperpanjang. Bisa diperpanjang 6 bulan sebelum tanggal berakhir perlindungan atau 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan. Nah, dikatakan kadaluarsa itu ketika setelah selesai 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan dia tidak melakukan perpanjangan gitu. Nah, biasanya itu statusnya dari tanggal berakhir ke 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan ya, untuk perpanjangan itu adalah masa tunggu. Masa tunggu untuk si pemilik merek memperpanjang atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya dalam 6 bulan ini dia tidak perpanjang lewat dari batas akhir 6 bulan plus tanggal berakhir, maka dia kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa bagaimana? Sudah tidak ada perlindungan. Kalau sudah ada tidak perlindungan bagaimana? Artinya sudah jadi public domain, siapa aja boleh daftar ya. Siapa aja boleh pakai begitu. Silakan kalau mau daftar. Namun yang daftar itu ngikutin lagi peraturan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ya. Harus dicek lagi apakah merek ini ya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis. Karena bisa jadi dengan merek itu meskipun dia sudah kadaluarsa gitu ya, sudah berakhir, sudah ada yang daftar lebih dulu gitu dari kita dengan menggunakan merek itu. Nah, itu makanya harus perlu dicek lagi, dianalisa lagi mereknya, potensi kabul ataupun tolak begitu. Nah, berarti bisa ya Bu jawabannya? Bisa. Nah, apakah kita perlu izin lagi kepada pemilik merek sebelumnya atau bagaimana Bu? Tidak perlu ya, kalau udah kadaluarsa nggak perlu lagi izin karena dia sudah tidak ada lagi hak eksklusif terhadap mereknya. Sudah selesai hak eksklusifnya, sudah berakhir ya, makanya dia statusnya kadaluarsa. Negara sudah tidak lagi memberikan hak eksklusif terhadap merek tersebut karena sudah berakhir dan sudah melewati masa tenggang perpanjangannya 6 bulan plus sejak tanggal berakhir itu. Makanya statusnya kadaluarsa. Kadaluarsa itu artinya tidak ada lagi pemiliknya gitu, sudah tidak ada lagi hak eksklusifnya, jadi tidak perlu izin. Nah, yang perlu diantisipasi itu kalau mau daftar ya, mau pakai merek itu misalnya ya, mau daftar, cek lagi mereknya. Boleh jadi sudah ada yang daftar lebih dulu, kan daftar merek kan cepet-cepetan ya, asasnya first to file, siapa yang daftarkan lebih dulu itu yang diberi gitu ya. Nah, misalnya nih kadaluarsanya itu dia cek udah 2 minggu yang lalu gitu kan, misal gitu ya, statusnya kan tetap kadaluarsa tuh di DJKI kan. Nah, ternyata didaftar tuh hari ini, ditolak. Ternyata apa? Ditolak oleh 1 minggu sebelumnya, sejak kadaluarsa sudah daftar. Jadi kan dia nggak first to file lagi kan, orang yang 1 minggu sebelum yang duluan daftar itu yang jadi first to file-nya, begitu. Udah jelas? Ya, udah menjawab Bu. Baik.